Hantu Parapat. Liburan tak selamanya asik. Dari Medan, Hara dan kawan-kawannya berangkat menuju Prapat. Satu mobil berisi 7 orang penumpang. Mereka diberi tugas melakukan survei penginapan untuk acara Old and New. Karena budget terbatas, mereka singgah ke beberapa guest house dan hotel melati untuk melakukan perbandingan harga serta mengecek kondisi penginapan. Setelah keliling beberapa tempat, tak satu pun yang cocok. Orang bilang ada rupa, ada harga. Mau stay di penginapan nyaman, harus berani bayar mahal, apalagi tanggal acara termasuk peak season. Meski guest house, tetap saja penyewa memasang tarif mahal. Maklum, kapan lagi dapat untung? Menjelang sore, Hara dan kawan-kawan menepikan mobil di sebuah penginapan pas di tepi Danau Toba. Mereka sepakat itu penginapan terakhir yang hendak disurvei karena harus bergegas kembali ke Medan. Perjalanan Parapat Medan memakan waktu 4 jam. Hara terakhir turun dari mobil. Tubuhnya sedikit lowbat, energinya mulai drop akibat kelelahan. Jadi ia membiarkan kawan-kawannya yang mengecek penginapan tersebut. Ia memilih keliling dengan berjalan kaki di sekitar sambil menikmati pemandangan indah Danau Toba. Rasanya sayang sekali datang jauh-jauh tapi tidak main danau. Begitu pikirnya. Tak mau kawan-kawannya kebingungan mencari ia, Hara akhirnya bergegas melangkahkan kaki menuju penginapan lewat jalan belakang. Saat ia berada di gang kecil samping penginapan, Hara mencium bau anyir menyengat. Baunya sangat tajam. Ia menarik selembar tisu dari tas menutup hidungnya. Sekitar berjarak 2 meter dari depan pintu penginapan, Hara melihat beberapa kawan tengah asik bercanda di ruang tamu. Hara agak ragu masuk ke dalam. Ada bisikan suara meminta ia menjauhi penginapan tersebut. Dari belakang, Aaron muncul tiba-tiba menepuk bahunya. "Kemana saja? Kamu dicariin, Jason." Tepukan Aaron membuat Hara sedikit kaget. "Yuk, masuk," ajak Aaron. "Duluan saja, aku mau telepon mama." Hara mencari alasan menolak masuk. Aaron memberi kode, "Baiklah, kamu ku tinggal sendiri," lalu masuk ke dalam. Ia bergabung dengan kawan lain yang masih asik mengobrol. Dari tempat Hara berdiri, ia melihat wajah Jason agak pucat pasi. Jason terus memandangi sebuah sudut ruang. Hara merasa aneh. Refleks ia melangkahkan kaki tapi kemudian tertahan. Sebuah suara kembali memperingati. Hara mengurungkan niat. Ia berteriak memanggil kawan-kawannya. "Woi, sudah sore. Ayo kita pulang." Jason terkesiap. Sepertinya suara Hara membuat ia tersentak sadar. Ia dan kawan-kawan lalu pamit dengan pihak penginapan dan berjanji segera mengabari bila jadi menginap tempat tersebut. 1 jam setelah meninggalkan lokasi, Jason buka suara tidak akan menginap di semua tempat yang mereka survei. "Baguslah. Aku kok merasa penginapan yang kita datangi tadi semuanya serem-serem gitu," ungkap Aaron sok pura-pura menerawang. Ia yakin Jason pasti merasakan sesuatu. Yang lain ikut mengamini tanda setuju. Tinggal Hara yang diam 1000 bahasa tak mengomentari. Hara ikut kita pulang gak sih?" Aaron mencoba menggoda Hara yang membisu sejak perjalanan pulang. Mereka merasa janggal dengan sikap Hara yang tiba-tiba membisu dalam diam. Padahal ia ratunya perjalanan. Kemana saja kalau tidak ada Hara, perjalanan terasa membosankan. Hara suka menghibur orang dengan banyolannya. Iya, jangan-jangan Hara tertinggal di Prapat. Ucap Sisi sok membuat kesan horor. Tawa lantas pecah. "Hus, jangan ngomong sembarang." Jason memperingati kawan-kawannya. Hara mengaku kurang enak badan
dan ingin istirahat. Sudah, biarkan Hara istirahat, ia masih syok. Semua mata menatap aneh ke Jason. Hara syok, apa maksudnya? Hara yang baru hendak menyandarkan kepalanya ke kakinya Joa. Sota Kicok sontak menelengkan kepala ke belakang tempat duduk Jason. Jadi lo tahu apa yang kulihat? Hara setengah tidak percaya dengan pertanyaannya. Jason mengangguk. Semua orang bergidik ngeri dengan arah pembicaraan mereka. Maksudnya, hantu. Aaron tegagak mengucapkan kata yang seakan pantang disebut. Jason lalu menceritakan penampakan di penginapan yang mereka survei. 3 di antaranya terdapat makhluk gaib. Makhluk paling mengerikan ada di penginapan terakhir. Di sudut ruang tamu penginapan tersebut ada sesosok hantu berwajah seram dan beringas memakai gaun pengantin berwarna merah. Hantu itu tidak suka dengan kehadiran mereka. Ia terganggu dengan keberisikan kawan-kawan Jason di rumahnya. Menurut Jason, hantu pengantin itu sepertinya telah lama meninggal. Gaun pengantin yang ia pakai berasal dari zaman dulu. Terlihat jadul. Di penginapan lain, Jason melihat sosok kuntilanak di pohon. "Stop, jangan cerita mereka." Tiba-tiba Hara berteriak keras sambil menutup mata. Teriakan Hara sontak membuat seisi mobil kaget. Hara menunjuk ke belakang. Semuanya menahan napas tanda ketakutan. Jason melihat ke arah yang ditunjuk Hara. Kerongkongan Jason tercekat. Ada kunti yang mengikuti kita. Tanpa perlu aba-aba, Bobby yang menyetir langsung tancap gas. Tiba-tiba di tengah perkebunan sawit yang gelap, ban mobil mereka pecah. Wajah mereka tampak tegang. Jam tangan menunjukkan pukul 9 malam. Kanan kiri mereka adalah kebun sawit. Tak ada lampu jalan. Sekeliling terlihat hitam pekat. Josh menyalakan fitur center dari HP-nya. Semua turun dari mobil. Loli yang ketakutan terisak dalam pelukan Hara. Bobby segera mengambil peralatan. Chandra dan Gunawan membantu Bobby mengganti ban. Sementara Jason sibuk komat-kamit membaca doa, mencoba menenangkan semua orang. Setelah ban diganti, ternyata masalah belum beres. Saat Bobby mencoba menstarter, mesin mobil mendadak mati. Ini menambah ketegangan. Sialnya dikali 2, mereka semua semakin gelisah. Apa sisi itu sudah pergi? Aaron tergagap, ingin tahu apakah kunti yang mengikuti mereka sudah pergi. Jason memberi kode untuk menahan diri, tidak membicarakan mereka. Dari kejauhan, Hara melihat Kunti menyetop sebuah mobil lain yang lewat. Tapi mobil itu melaju kencang, tidak mengindahkan. Terdengar suara Kunti tertawa cekikikan. Pelan-pelan suara itu makin menjauh lalu menghilang. Hara menarik napas panjang dan mesin mobil berhasil menyala kembali. Semua bersorak gembira. Jason mengajak mereka berdoa bersama untuk keselamatan diri. Akhirnya mereka selam di rumah masing-masing.